Salam sehat dulur. Ketemu lagi di channel Mata Saroja. Sudah cukup lama kita vakum offline, jadi istilahnya hari ini kita mulai lagi pembahasan. Kang Rio, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Cukup rambutnya. Hari ini kita dengan tokoh pemuda, tokoh masyarakat senior, mantan dewan berkali-kali, Mas Reza Darmawan. Mas, assalamualaikum. Oke, langsung aja kita poinnya. Mas Rio, Mas Reza, pasca penetapan wali kota, kemudian sudah ada kegiatan-kegiatan yang berupa syukuran, yang kegiatan dari masyarakat yang melibatkan banyak kegiatan. Nah, hari ini kan kita perlu sedikit mendiskusikan. Setelah ini bagaimana, apa yang akan dilakukan, kemudian terkait dengan program-program Mbak Wali dan Gus Kowin ke depannya, yang diandalkan itu apa, kemudian bagaimana dari sisi penganggaran, Kang Rio, apakah harapannya itu istilahnya semua program bisa dijalankan dengan baik atau tidak. Mungkin monggo langsung aja Pak. Terima kasih. Nggak terasa dong. Bingar pilihan wali kota sudah selesai. Alhamdulillah kemarin banyak ingar ya, rasa syukur, kemas dalam berbagai lah pesta rakyat. Di situ yang membuat kita bahagia bukan acaranya, Mas. Ya, yang membuat kita bahagia kondusivitasnya. Alhamdulillah masyarakat sudah mulai membaur kembali. Ya, sudah tidak terpecah ya. Bahkan kemarin juga waktu wayangan terakhir saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dari seberang lah kemarin dan melebur hadir juga pacara dari ketua DPRD, kita tahu dari Partai Rival kemarin dan beberapa anggota DPRD ya dari Rival juga. Alhamdulillah sudah mulai tanpa canggung lagi, sudah menjadi bagian lah masyarakat Kota Kediri hadir di dalam. Jadi secara tidak langsung kan sudah membangun. Paling tidak ketika mereka ini datang sebagai anggota DPRD itu membawa gerbong, membawa ribuan pendukungnya, sehingga menciptakan suasana keteladanan bahwa persaingan sudah selesai, kontestasi sudah habis, tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, yang ada 00 gitu kan, juga atau 03. Ya dalam Pancasila kita kan persatuan Indonesia. Jadi kita kembali ke situ. Ya sekarang yang mungkin agak riskan yang harus kita bahas adalah mau dibawa kemana dengan dukungan yang sangat deras ini, sudah mulai mencairnya ketegangan antar pendukung kedua pihak. Ini kan sebuah amanah yang cukup berat bagi wali kota selanjutnya, dengan ekspektasi masyarakat, dengan ekspektasi hampir semua lembaga tentang adanya perubahan di Kota Kediri. Banyak hal yang mungkin kita obrolkan, Mas Reza sebagai ketua KMPI, sebagai pentolan DPRD, pengusaha 15 tahun dia duduk di Komisi Anggaran, udah pasti paham lah Kota Kediri kayak gimana. Dan saya juga nggak mau juga berpangku tangan sebagai LSM, saya juga mencoba mengulik APBD kita 2024 ya teman. Ya sampaikan siapa lah. Sehingga apalah nomenklaturnya ini gimana, apa sih tingkat buntunya. Ada beberapa kegiatan pembangunan yang terhenti selama 10 tahun, 5 tahun yang notabene ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Itu kendalanya di mana sih dengan 1,7 triliun yang berputar 5 tahun terakhir ini, kenapa tidak tercover? Insya Allah sudah dipetakan. Sudah kita petakan melalui buku ini, sehingga ini kita akan membuatkan usulan-usulan ke Pak Wali, dan saya bisa yakinkan masyarakat. Saya 2 kali ya, kalau beberapa kali ketemu Mbak Wali Kota, beliau masih konsisten. Dan saya yakin, saya kenal betul kok beliau dan juga keluarga beliau. Insya Allah tidak ada, mohon maaf, kepentingan pribadi secuil pun di situ. Beliau sudah niat mensedekahkan lah semua yang sudah terjadi. Tidak ada, kita yuk ketemu bareng-bareng Mas Reza ya. Pesannya sangat jelas, jangan pernah berpikir berapa biaya yang harus saya keluarkan. Semua niat keluarga adalah sedekah untuk kemajuan Kota Kediri. Dan ini kita sebagai tokoh
Ya, mentokohkan sendiri sih. Ya kan itu. Toko LSM jelas ya. Toko LSM. Karena suka tidak suka, mungkin hari ini Priyo dan Saroja mungkin satu-satunya dianggap keruwetan yang Kota Kediri. Simbol toko ruwetnya Kediri. Nah, kalau sing ruwete ya iso diudari ya loh Mbak Wali. Sudah bisa mau menerima Mbak Wali, insya Allah lah yang lain ini biarpun agak sedikit ruwet atau ruwet lebih mudah mengurainya. Jadi tidak perlu ada keraguan ya? Jangan perlu keraguan. Saya jamin ke masyarakat dengan kekuatan nomenklatur yang kita pelajari. 100 hari program wali kota insya Allah terrealisasi. Yang paling krusial adalah pendidikan gratis insya Allah. Ya. Bahkan itu nanti ada ujar-ujar ural-ural yang disampaikan mantan wali kota Blitar dulu bisa terrealisasi di Kota Kediri, bukan mimpi. Memang kita udah hitung anggarannya sebenarnya bisa. Apa itu tadi yang itu pendidikan gratis, bahwa anak sekolah cukup datang itu membawa cancut sama singlet, seragamnya dan semua kebutuhan ini itu akan diberikan bos daerah oleh wali kota selanjutnya. Untuk keluarga yang tidak mampu ya? Iya, untuk keluarga tidak mampu ya, karena kita kemarin menghitung, kita konfirmasi ke Dinsos berapa sih jumlah DTKS di Kota Kediri. Ada sekitar 152.000. Itu ya belum yang tidak terdaftar ya. Belum. Nah, terus dari 152.000 itu terdiri dari 52.000 KK kalau nggak salah, sampai 55.000 KK. Terus setelah itu kita urai kembali, ada sekitar 38.000 jumlah siswa mulai SD sampai SMA, dari mulai MI sampai MA, ya negeri swasta yang ber-KTP atau tinggal di Kota Kediri, sehingga ini menjadi kewajiban. Nah, kalau kita hitung dengan nomenklatur anggaran kemarin kita mau fair. Karena kan sudah jelas ini Prodamas tidak dilanjutkan. Ya. Nah, itu akan direfocusing ke situ sehingga keterbutuhan anggaran kalau 32.000 rata-rata kita kemarin comparison dengan beberapa kepala sekolah, berapa sih tingkat keterbutuhan anak sekolah dari satu orang siswa itu kurang lebih antara 1,8. Nah, 1,8 ini kan belum iuran-iuran yang kemarin ya, banyak yang marah di Kota Kediri ini sampai akhirnya banyak ijazah tertahan itu insya Allah bisa di cover oleh refocusing Prodamas itu kurang lebih hampir 70 sampai 80 miliar. Insya Allah sangat mengcover, masih ada sisa 60 miliar lebih karena kemarin itu 147 miliar Prodamas ini. Nah, itu program pertama. Insya Allah akan menjadi gebrakan 100 hari pertama. Terus nih kalau kembali itu hak penuh dari wali kota, lalu kita akan support. Kalau perlu saya dengan kawan-kawan akan demo lagi itu. Ya dan dukung harus keluar jalan dong. Saya siap kan jadi kalau demo. Oh ya siap, kalau demo catat ya. Janji politik. Itu harus penuh itu. Ya kan dulu pakai rakyat, biasa kampanye pasti bisa orasi gitu. Kan gitu aja. Nah, itu pendidikan. Jadi mohon masyarakat Kota Kediri bersabar. Supaya Mbak Pinanda dengan timnya akan menyusun regulasinya, payung hukumnya maupun nomenklatur anggarannya. Intinya ada uangnya. Jadi janji itu bukan janji kosong. Saya pastikan. Jadi kalau ada klaim dari yang orang meragukan, yang kemarin ada podcast yang mengatakan di persimpangan jalan lah, tersandera lah. Tidak kemarin. Itu dengan tukang framing aja. Itu mohon maaf, perlu dipertanyakan karena kalau namanya berita atau apa kan harus berimbang. Harus ditanyakan pada dua pihak. Jangan langsung main jas atau main apa di luar itu mengatakan ini. Ya itu sah saja kalau pengamat kan gitu. Ya kan juga belum ditetapkan. Makanya saya mencoba, bukan saya memuji atau apa, kita sudah berdasarkan realita. Alat bukti juga ada. Bahwa ini mampu. Jadi itu bukan janji sia-sia atau janji mengada-ada, insya Allah bisa direalisasikan. Terus kedua tentang mobil siaga yang dijanjikan. Insya Allah sangat realisasi, gampang ya itu. Masih ada sisa 20 miliar, 40 miliar itu ya dari Prodamas. 40 miliar itu kalau kita bikin dengan harga mobil 200 atau 500 juta sangat mengcover paling 46 kelurahan. Kita genepkan di 50. Jadi bukan nomor-nomor. Mereka yang mengatakan meragukan itu ya suruh belajar lagi lah. Penganggarannya. KTA-nya perlu suruh bikin bikin KTA baru lagi lah kan gitu loh. Jadi itu anak TK juga bisa kalau cuma nuduh tok. Nah, itu. Jadi dua program ini monumental bisa. Terus kemarin juga kita
Dengan sisa anggaran ini kita salah satunya yaitu insentif guru-guru kan, menaikkan di salah satu sabta ciptanya kan. Insentif guru Mas Reza karena wakil ketua pemenangan ini, jadi tahu janji-janji itu sangat realistis Mas Reza ya. Setelah saya konfirmasi dengan teman-teman Kemenak, dengan teman-teman dinas pendidikan, berapa sih jumlah gurunya, berapa sih honor mereka yang non ASN loh ya, non P3K dan ASN, justru kita itu yang miris. butuh. Itu yang butuh. Itu sangat miris. Ternyata apa? Gajinya 400.000 mereka sebulan. Di kota. Dan itu pun sampean tahu enggak? 400.000 itu tidak bersih diterima 400. Kenapa? Contohnya nih satu sekolahan. Jumlah gurunya itu 5. Yang non ASN, yang masuk guru sukuat, guru apa ngono aku gak paham. Itu yang terima gaji cuma 3 orang. Jadi gaji 3 orang ini dikumpulkan dibagi 5 orang. Astagfirullah, saya begitu ini masih ada tabungan 10 miliar, 20 miliar, masih 30 miliar itu bisa untuk merealisasikan janji Mbak Wali Kota, niat baik Mbak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sehingga ketika kita kulik, kita tanya ngobrol dari hati ke hati, ternyata tingkat kebutuhan anggaran nggak lebih 11 miliar. Loh, saya turah. Enteng itu. Ya insya Allah ini bisa dipenuhi janji Mbak Wali Kota ini. Menaikkan insentif itu. Jadi sudah tidak ada perlu lagi keraguan. Nggak perlu. Program janji politik, kemudian program pembangunan yang disampaikan, itu pasti akan dapat dukungan 100% kalau saya yakin masyarakat yang melihat podcast kita hari ini dengan paparan kita bawa buktinya mendukung. Sampai itu gagal berarti ada pihak yang menggagalkan. Siapa? Ya, ayo kita tawur bareng-bareng. Tugasnya Saroja ya? Nah, tugasnya kita mengawasi dari luar. Sesuatu yang realistis, Mbak Wali Kota bisa, kok menjadi gak bisa? Ada apa? Ada apa? Baik. Kita harus lindungi wali kota kita. Kita paham lah kota Kediri seperti apa. Ini juga balik ke sana makanya kita mau guyu-guyu iki. Ya bahagia kok. Aku sama aku kanca-kancane dhewe iku ngono ngene Mas. Info. Info urusane karo aku. Aku paling seneng. Engko ngono sing barang apik kok dijegal. Wes Saroja aku metu. Wes aku gak butuh jabatan penting iso resik-resik. Iso aku diceluki kejaksaan, diceluki Mabes Polri. Wis seneng aku. Hobiku. Hobi demo aja lakoni situ. Nah, di situ intinya marilah kalau menurut saya marilah kita bersabar. Sebenarnya apa? Pelantikan itu kok kan orang bertanya, wah, kudune tanggal 9 kan harus berakhir PJ berarti tanggal 10. Iya, kalau itu keadaan normal hari ini kan yang berhak melantik kan gubernurnya sekarang kan disengketakan itu hasil pilkadanya di MK, otomatis kan menunggu itu kapan ya itu terserah Mendagri yang jelas yang melantik bukan saya kan gitu loh. Jadi nggak bisa jawab saya. Kan sudah ada penetapan. Sudah ada penetapan memenang tinggal pelantikan. Ini saya sebagai maju atau mundur ada apa? Ya saya sebagai LSM juga menghimbau kepada stakeholder yang ada di Kota Kediri, entah DPRD, entah OPD dan yang paling penting Bu PJ. Ya, tolonglah sabar, hormati etikanya. Wali kotanya sudah ada, jangan aneh-aneh, jangan macam-macam lah, termasuk mutasi atau apa awas loh. Saya nggak segan-segan loh. Karena sudah saya kepung karena wali kotanya sudah ada lah, sudah hormati lah. Terus termasuk salah satu kemarin tindakan yang di luar batas menurut saya, yaitu apa? Ada bareng-bareng menyepakati untuk merubah BPR kota menjadi PT. Mohon maaf. Itu dalam satu podcast berbeda itu nantilah kita bahas. Ya, cuman kan itu sudah sebuah menurut saya, menurut LSM kacamata LSM ini kekonyolan yang akan jadi beban untuk wali kota selanjutnya. Wali kota kita itu nonsen itu, mohon maaf. Baby face itu orang tulus. Ya. Jangan sampai ditinggali perkara-perkara yang merugikan kita yang tua-tua ini harus support. Ya supportnya Saroja. Kalau Mbak Wali dengan keluarganya mewakafkan dirinya, saya dengan Saroja juga mewakafkan diri saya. Demi warga kota Kediri. Demi kota Kediri. Itu, monggo. Siap. Terima kasih. Kang Rio. Jadi demikian istilahnya. Kalau begitu kan keraguan-keraguan yang ada, kekhawatiran, kok kayak gini, kemudian ceritanya mosok iso sih wali kota langsung mengeksekusi program dan ternyata kan sebagian sudah dijawab dengan Mas Rio. Bagaimana Mas Reza dari sisi penjenengan? Ya sebenarnya ada beberapa faktor ya.
ini kan kebimbangan masyarakat ini kan tidak hanya di Kota Kediri, tapi secara nasional ya. Itu bimbang. Betul. Hari ini bimbang kenapa? Karena kapan dilantik? Suwimen Iya, gitu. suwimen pada setiap calon yang membuat program itu hitungannya 5 tahun. Iya. Berarti dengan molornya pelantikan otomatis programnya juga pasti molor. Iya. Padahal program itu sudah ditata tahun pertama apa, tahun kedua apa. 100 hari pertama kegiatan. Nah itu sudah ditata semua. Nah khususnya di Kota Kediri memang Mbak Vinanda ini memang fokusnya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Nah, di tahun pertama itu memang penting sekali. Saya kira menjadi tujuan yang sangat mulia menggarap itu, terutama di Kota Kediri yang ibaratnya memang mengandalkan produk-produk manusianya sebagai kemampuan untuk kota ini menarik investor, kota ini membuat menghasilkan orang-orang tangguh, orang-orang hebat itu di situ. Maka menghadapi perkembangan zaman. Nah, betul. Nah, ditambah lagi sekarang ini kebimbangan itu muncul di saat pergerakan ekonomi secara nasional memang tidak baik-baik saja hari ini. Karena ini semua lagi menarik diri. Ini kan juga pengusaha. Ya, Nah, artinya sinerginya ini memang pas banget. Artinya kalau kita menggarap sisi dari anak-anak sekolah, ini pas banget saat biayanya mereka ini naik terus ya Mas Leo. Ya meskipun nggak berasa tapi kan naik. Dan naik, saya naik. yakin di tahun yang berita juga kita dengar ya Mas. Iya. Kelesuan usaha dunia usaha hari ini bisa bayar gaji saja tebak. Ya. Belum berpikir untuk menaikkan, kan Betul. itu bisa bertahan dulu udah bagus. Nah kalau biaya pendidikan ini bisa di-cover oleh kebijakan wali kota, sangat mendukung dunia usaha. Sangat meringankan. Nah, sektor inilah yang saya kira menjadi sektor yang paling tepat untuk diadakan di tahun 2020. Itu dan harus prioritas 100 hari. 100 hari. Ya. Dan saya kira insya Allah hitungan saya dan Mas Biro ini akan muncul di saat yang tepat. Nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh. Insya Allah. Sumbernya sama kok. Ini kan sudah dilakukan tahun lalu. Otomatis tahun lalu aja sebesar ini bisa. Tinggal kemauan dari semua pihak gitu Mas. Ya karena warga kota kan sederhana. Ya, tinggal PR-nya adalah gini Mas Biro. Bagaimana mensinergikan antara stakeholder yang hari ini memegang anggaran ini dengan program Mbak Vinanda secepat mungkin mengemiskan. Nah, karena hitungannya kita tepat di bulan Juni, Juli, Agustus ya Mas. Ya bisa dilakukan. Udah jalan, maka kalau ini dilantik sesuai dari isu yang sekarang nanti Maret tanggal 9 tahun ajaran baru. Nah, ini waktunya sangat mepet. Nah, maka perlu komunikasi yang intensif dan komunikator yang handal. Yang mengkomunikasikan antara legislatif, eksekutif dan pihak politik. Betul. Supaya dukungan dari program wali kota terpilih itu nanti anggarannya disiapkan. Langsung. Wali kotane jaluk ngalor karena keinginan masyarakat. Lah iki nek langsung ngidul gelut ae to. Kasarane kan ngono. Kuncinya kan di komunikator itu tadi lah yang dibutuhkan. Makanya perlu duduk bareng dari hati ke hati. Bahasane beberapa temen di yang ngobrol sama kita, duren-duren, roti-roti, biyen-biyen, saiki. Ya minimal lah sentuhlah hati kita semua bahwa si wali kotanya harus ganti rek. Ya kudune awake iki manut wali kota sing. Memang PR-nya sekarang adalah stakeholder tersebut harus mempelajari program Mbak Vinanda di forum-forum yang memang dibuat oleh mereka secara internal maupun dengan Mbak Vinanda ya. Mereka harus membuat forum-forum. Ya kita mengapresiasi ada sinkronisasi dan sepertinya sudah dilakukan ya. Apresiasi sudah kita lakukan kepada diri namanya Mas Roja hari ini. Tapi memang membutuhkan kedetailan-kedetailan yang lebih cepat ya Mas ya. Ya kalau supaya itu saya kembali nggak beli-belian. Ya insya Allah lah. Kalau pengalaman saya waktu mendampingi Mas Abdul dulu seperti apa sehingga saya insya Allah tahu persis. Simpul-simpulnya itu di mana. Ibarat kaki itu
bisulnya yang bikin jalannya pincang. Gimana saya tahu gitu loh Mas Bendot. Paham. Bukan sok tahu ya. Kalau boleh dicek, monggo Iya. pihak-pihak yang nggak berkenan silakan datang ke saya. Tapi kan alangkah Baiknya kalau bareng-bareng, itu Mas Priyo, Nah. sing marai mlaku ku pincang, kan lu enak. Betul. Paham. Enggak lah. Kalau sudah, tapi sebenarnya dari kondisi yang terjadi per hari ini kan memang niatan baik itu tadi kan sudah juga kayaknya gayung bersambut. Betul. Ya kan responnya juga sudah positif. Memang butuh waktu untuk berkomunikasi, ya kan beradaptasi, ya kan. Sebuah perubahan kan memang tidak mudah untuk diterima untuk semua pihak. Tapi kalau semuanya sepakat, perubahan untuk Kota Kediri ini akan jadi monumental menurut saya kan Mas Reza. Ya memang kesepakatannya inilah yang memang didorong terus ya sama kita Mas Priyo. Konsisten ya? Ya, supaya konsisten, bukan dibuka atau mungkin berkomunikasi setelah didatangi. Tapi ada inisiatif ya Mas, ada inisiatif yang harus dimunculkan. Oke. Bagaimana konsep Kediri ini bisa jadi lebih baik sesuai dengan arahan wali kota dan lebih nyaman ya, lebih akur dan lain sebagainya. Oke. Kalau saya pribadi pun dari awal menilai politik Kota Kediri, masih ingat podcast kita yang sebelum pilkada kenceng. Ya. Kan tegang saling lapor. Seolah-olah kayak perang. Lapor lah ini dah ya kan. Kan saya pernah ngomong Ya. statement saya terakhir. Wis sak kenceng-kenceng Kota Kediri geger. Aku paham Kediri pasti suatu saat akan cair. Sehingga ketika cair itu akan cair, akan terang, akan padam kembali. Nah sekarang kalau anekdot saya kan gampang loh. Mungkin di medsos saya, Priyo Saroja di Facebook ada bahwa saya anggap Kota Kediri ini kan sekarang sakit. Ya, kemarin itu sakit biarpun parah atau tidak kan tergantung diagnosis dokter ya. Saya bukan dokter ya. Sakit, tapi saya sebagai sosial kontrol bisa melihat lah apa tingkat sakitnya ini, level stadiumnya itu sudah saya tahu. Sehingga butuh obat. Ya, betul. Dan saya sering katakan bahkan di medsos ya bahwa obat paling manjur adalah obat yang paling pahit ya. Nah, telan saja kalau kita mau sehat kembali. Betul. Jadi kembali memang kalau di awal perubahan itu pasti pahit kan gitu loh. Sehingga cuman ya kembali kita sentuh hatinya bahwa satu kita harus berubah. Karena apa? Kemenangan ini adalah kemenangan perubahan. Kemenangan bersama. Ya. Itu antitesa dalam pilkada kemarin sangat jelas. Sana mempertahankan, sini merubahnya. Sehingga ternyata masyarakat memilih perubahan. Otomatis ekspektasi masyarakat ini sangat dikecewakan, teman-teman kecewa. Pastilah tidak ada satu kebijakan yang bisa menyenangkan semua pihak. Ayo berubah. Mari kita telan obat pahit hari ini. Tapi insya Allah ke depannya kan tetap ketika sudah beradaptasi dalam kondisi yang baru akan nyaman kembali. Apa saya digoleki? Apa mau rusak-rusakan Kediri bidangku itu? Nanti aja. Tapi hari ini mohon maaf saya yang terkenal ya, mohon maaf ya. Troublemakernya Kediri, Kota Kediri ya itu sehingga banyak koruptor masuk penjara juga tabib mengobati juga mau duduk hari ini saya nggak berpikir merusak loh saya demi Allah detik ini tuh saya belum berpikir melaporkan si A si B kasus korupsi A B C tak bongkar, belum mikir. Saya hari ini dengan teman-teman ini Saroja hanya berpikir satu, bagaimana wali kota yang kita dukung ini bisa menggolkan, bisa mensukseskan programnya dalam 100 hari minimal 30% yang monumental. Sehingga masyarakat ini akan muncul giro, muncul rasa kepercayaan, rasa istilahnya, wah aku gak salah pilih. Gitu loh Mas Bendot. Jangan buat saya untuk berpikir menghancurkan, kan gitu loh mana. Tapi uang nek sesuai jibet. Gimana cari dong? Saya harus terpaksa iki ditoto angel bikin angel ya wis lah. Iki tak gowone ning kejaksaan apa ning ndi urusan keri kan. Tapi hari ini saya belum berpikir itu. Oke lah, mari kita duduk bareng sing wis ya wis. Ayo kita tatap Kota Kediri yang baru, lebih maju dengan wali kota yang baru. Yang insya Allah saya jaminannya, saya berani bersumpah demi Allah. Saya beberapa kali tatap muka dengan wali kota ini. Firasat saya, ini nothing tulus orang. Ini gak ada kepentingan.
Aman. Umpama belum. Iya. Ya, percaya. Nah. Insya Allah nanti waktu biar menjawab. Pak. Gitu. Beliau nggak punya beban politik. Nggak punya. Beliau nggak punya beban hutang budi pada apa. Dan tidak ada niat untuk ngakali APBD. Kepentingan beliau. Saya yakin satu. Nah, itu yang Yang paling bisa penting. ya. Saya pikir itu secara nasional kan Pak Presiden juga mengharapkan efisiensi anggaran, dan itu kan otomatis juga pasti akan pesan ini diterima di seluruh pihak, silakan juga, dan proses yang dijalani saya pikir juga sepertinya juga cukup kondusif, suasananya yang syahdu barutan enak, gitu, ada nggak ada riak-riaknya, ya kan ini kan sesuatu sinyal yang positif, Mas Reza. Ya gimana menjelaskan melihatnya bagaimana? Ya memang berproses ya, artinya berproses. Selama ini kan memang mungkin mereka terbiasa menutupi yang sudah ada. Yang sudah ada, ya kan. Wajar lah. Ya. Tapi perubahan yang kita lakukan ini yang dikonsep oleh wali kota, diarahkan dipimpin langsung oleh wali kota, kelihatannya memang bisa berjalan dengan baik. Bisa berjalan dengan dan baik. sambutannya juga positif. Sambutannya juga positif. Bukan sekedar mimpi. Iya. Jadi akhirnya kan istilahnya anggaran ini yang direalokasikan segala macam sepertinya di Kediri bukan hanya seperti itu, kayaknya saya menyebutnya revolusi anggaran Kang Bri. Yang benar-benar dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Betul. Rasanya kok bisa jadi seperti itu. Iya. Gimana menurut sampean? Saya kalau bicara itu sebenarnya ya marah. Setelah pokoknya saya kalau inget ini tuh sebenarnya pengen marah. Tapi yang ditutup di sini buku ini. Kenapa? Dari ratusan nomenklatur ini, bahkan ribuan kegiatan-kegiatan yang menyedot anggaran ini, kalau menurut saya ini justru menjadi bagian dari penghamburan-hamburan gitu. Oh iya, betul. Ini banyak anggaran-anggaran yang tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi kan yang bocor kan udah ditutupi terangnya sebagian. Ya sementara saya tutup dulu. Iya. Kalau nggak saya tutup saya bakar. Nah. Jadi ini kan kacau contohnya. Kenapa sih mesti dipaksakan untuk penyerapan anggaran di ujung? Ada kunker-kunker yang menurut saya itu, kalau bahasa kunker kan kunjungan kerja. Kalau menurut saya, mohon maaf sebagai sosial kontrol itu kurang kerjaan kan gitu loh. Kurker itu bukan kunker tapi kurker. Iya. Kenapa? Zaman digital seperti ini, zaman sudah jangkauan dunia tidak terbatas hari ini. Kenapa sih hanya untuk melihat sesuatu kita mesti rombongan ngabisin ratusan juta? Ini kan konyol. Sementara di sisi lain kita dapat curhatan bagaimana pasien-pasien dinsos hari ini masih ngantri. Dan itu akan harus diprioritaskan. Terus kedua, masih banyak teriakan-teriakan di masyarakat. Saya yakin semua juga teriak. Kalau bisa teriak mereka adanya iuran-iuran di sekolah. Iya itu kegiatan-kegiatan yang seharusnya ini tangan pemerintah, tapi tangan pemerintahnya habis untuk kunker. Ya, makanya ini agak dikurangi lah. Berarti setahun biasanya pengen seket, ya seloro ae lho cukup. Nek pengen rekreasi yo gak duite dhewe ngono lho. Wong rakyate sing bayar pajak, sing bayar listrik, sing dipangan mendino kung karuan cukup ae lho. Rekreasi budaya dhewe lho. Kan gitu. Masa sing wis digaji, diberi tunjangan. Sik entuk honor meneh, nek meneh pih aku. Ya kok pantes Kota Kediri kok pincang itu kan ternyata itu setelah kita ambil ya kita belajar lah bersama Mas Reza juga ikut bagaimana kita hanya cuma tanya-tanya aja ngobrol dari hati para pemegang diskusi. Ini saya sebagai sosial kontrol sebagai LSM itu jangan sampai nanti tahun setelah ini tuh beliau demo lagi gitu biar saya beliau itu belajar menjadi bagian dari solusi bagian dari perbaikan, bukan bagian dari troublemaker terus seperti yang dikatakan. Sebenarnya monggo lah, terserah persepsi menganggap saya sebagai troublemaker. Ya itu apa nih? Ya bukan, sebenarnya persepsi itu karena tidak terkomunikasikan, belum terkomunikasi. Gimana? Itu kan budayanya mereka sudah begitu. Terus ini kita coba memberikan budaya yang baru berubah, maka dianggap troublemaker. Tapi sebenarnya bukan ke situ arahnya. Kalau budaya kebaikannya itu sudah ada dari dulu ya nggak akan berpikir begitu, gitu Mas. Iya. Berarti yang ditawarkan ini perubahan, tapi kelihatannya kan juga sudah ada respon. Kalau saya maksud itu troublemaker itu dari pertama Saroja lain itu sudah ada troublemaker Mas.
Ini yang bikin orang tidak nyenyak tidur. Cepat Kediri tuh. Ini kan mereka ini sama aja setiap hari seperti ngitung tekek ya. Tekek, larat. Ini zaman kiri aneh aja. Hari itu mereka itu pasca KONI kemarin meledak. Sebelum KONI juga zaman bisa tahu track recordnya Saroja. Itu kan hari ini mereka bisa tiap hari saya yakin menghitung hari ini balik sapa meneh. Digepuk Saroja, sapa iki lho aku sampaikan. Mari berubah bareng. Monggo golek urip pisan iki ayo padha golek turu sing angkel penak. Dan saya jamin kalau panjenengan semua itu mau berubah, kita support bareng-bareng wali kota kita yang baru ini, beri kesempatan beliau untuk merealisasikan janjinya. Ayo, beliau tak jadi penonton yang baik. Tapi kalau sampean ganggu terus, ya tak bikin gak bisa tidur nyenyak sampean. Giliran nanti, apalagi presiden kita menyala terang ini untuk korupsi. Saya selama ini gak tembuskan ke presiden semua laporan korupsi kita, cukup saya tembuskan Jaksa Agung, saya tembus. Itu sudah kocar kacir, apalagi saya tembuskan ke sana. Nanti kalau Korpas Tipikor juga ada sampai daerah. Lo monggo saya punya kok ini, puluhan kok. Dari tahun berapa? Jenengan pengen cari lubang-lubang tahun berapa? Saya siapkan lubang nanti depan jalan jenengan. Apakah mau seperti ini terus? Harapannya kan istilahnya gitu. Ya makanya saya hadir di podcast ini ingin menetralisir semua. Ya. Ini wali kota yang saya dukung. Dari awal declare, dari kita fighting model apapun. Otomatis kewajiban moral saya harus mensukseskan tanpa merecoki dengan yang lain. Betul sekali. Saya akan berjanji, nggak akan mempersoalkan secara hukum. Siapapun selama semuanya mau berubah. Ayo kita kelola PBD Kota Kediri, uang rakyat kita dengan baik. Ya, utamakan kepentingan rakyat, jangan utamakan kepentingan golongan, apalagi kepentingan pribadi. Mohon maaf, Saroja akan mengintai. Itu aja. Konsisten dengan jalurnya. Oke, Kang Brio, saya pikir itu sudah cukup jelas lah, Mas Reza juga. Kan harapannya kan ke depan ini keraguan, kekhawatiran dikurangi, apalagi warga kota yang sudah berhitung dilungkas bulan Juni, bulan Juli. Bulan krusial itu. Nggak ada ini BPKB sepeda motor, pegadaian yang biasanya ramai itu kalau memang program ini terjadi, masyarakat saya yakin akan syukuran. Dan semua akan bersyukur. Ya kan pemenuhannya kan rencana. Tokoh masyarakat pemuda pasti paham lokasi di lapangan. Ada rencana juga tadi untuk guru yang itu dinaikkan. Sangat dipenuhi. Jadi 3. Terus ini juga ada pertanyaan ya Mas Reza. Mas Reza kan sebagai salah satu tim ses ya, wakil ketua pemenangan. Kan ada salah satu program yang hari ini mungkin masyarakat banyak bertanya tentang 5 miliar per kelurahan. Itu sebenarnya kan setelah saya ngobrol dengan, ya saya alhamdulillah diterima dengan baik oleh timnya wali kota, kita obrolkan. Ternyata konsepnya itu masuk akal dan itu. Dan bisa terrealisasi. Jadi bisa. Jadi kan sekarang kalau sudut pandang masyarakat awam ini mengatakan 5 miliar itu seolah-olah duit bilang ditransfer ke kelurahan, nanti RT nonton programnya. Ini juga saya dapat laporan banyak. Ketua RT ini yang notabene kemarin itu sebagian besar itu bekicot semua. Hari ini sudah menyiapkan program dia. Itu. Jadi bikin ini, wah 5 miliar ya. Wah, aku kok masku, aku bikin. Ini kan konyol. Tambah ngawur lah itu. Kan tidak, padahal ini kan sebuah konsep terintegrasi berbasis kawasan loh. Sehingga tingkat keterbutuhan kelurahan, nanti nggak tahu versinya Mas Reza. Kalau versi saya menerjemahkan dari obrolan tim itu, contohnya, kawasan pojok, kebutuhan untuk infrastrukturnya apa? Drainase supaya nggak genang air. Sekian miliar. Ya dapat 1 miliar untuk pembangunan perapian talut atau apa seperti yang dilakukan di Wilis kemarin lewat Roda Mas ini di cover dengan situ. Oke. Untuk infrastruktur 1 miliar di cover melalui Perkim, melalui Disub. Terus untuk LH lingkungan hidup apa perlu penghijauan di mana? Oke, LH menganggarkan. Itu kan terintegrasi untuk berkawasan maksimal 5 miliar, bukan langsung ditransfer. Nah, kebutuhan bansosnya itu gitu. Jumlah anak sekolah dari seluruh kelurahan pojok yang terdapat di PKS berapa? Oke, 1.000 kalikan 2 juta ada 2 miliar. Sehingga itulah nilai 5 miliar per bulan itu tercover. Nah, target berbasis kawasan.
Memang begitu. Monggo Mas Reza itu tanggapi kalau itu. Ya memang begitu. Prinsipnya kan itu bagaimana kita memberikan alokasi yang bisa digunakan oleh masyarakat setempat secara kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan dari sisi ekonomi. Nah, ini sudut pandangnya dari mana? Bisa dari LH, bisa dari pergi, dari Dinsos, nggak apa-apa bisa memantau masing-masing. Terintegrasi sehingga nanti ini tafsir saya Biar nggak salah ini kaprah. pendapat Ya, saya ya. bisa nanti berbeda masing-masing ya terserah, ini pendapat saya. Sehingga 5 miliar ini adalah kebutuhan, reng-rengan kebutuhan dalam hal ini estimasi satu kawasan, Ya. satu kawasan kelurahan pojok, kelurahan apa, sehingga nah dari situ nanti untuk kedepannya punya basis data yang konkret. Ketika itu udah 5 miliar ternyata mengcover 20%, berarti tahun depan juga 5 miliar. Tahun ini dalam tahun kelima sudah tuntas lah tingkat keterbutuhan infrastruktur yang berbasis kawasan, kebutuhan yang lain ini secara otomatis kan ada kebutuhan tetap semacam kayak bosdanya sama belum menjabat kan otomatis harus terrealisasi sehingga nanti ada penggeseran. Contohnya yang kemarin 1 miliar untuk ini pindah ke sebelahnya, pindah ke RW yang lain. Contohnya sekarang sampai hari ini kan belum ada kawasan terpadu untuk bebas sampah, pemilahan. Sehingga kan itu harus kan bagian dari 5 miliar itu bisa untuk mengcover itu. Oke. Saya pikir cukup optimis, cukup mencerahkan. Dan saya harus optimis. Ya. Masyarakat Kota Kediri tidak usah khawatir. Saya Tidak perlu ada keraguan lagi, dan saya pikir apa yang disampaikan Mas Reza dan Mas Priyo menjawab sebagian pertanyaan dari beberapa warga kota yang masih belum punya gambaran. Aku nyoblos Mbak Vinanda kok perubahannya apa podo koyo mbiyen apa iso berubah tenan, kan itu angan-angan. Nah, paling tidak hari ini ada jawaban, sebagian sudah. Nah, nanti kalau memang perlu forum lagi kita lanjutkan dengan diskusi berikutnya. Saya pikir cukup. Kang Priyo matur nuwun, Mas Reza matur nuwun. Terima kasih teman-teman Mata Soroja, terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat.